kelas 1 S2 4010 Prodi Manajemen Rekayasa. Saya Disnaka Dosi dengan NIM 12S24043 dari Prodi Sistem Informasi. Dan saya Manasi Hukum NIM 13S 4011 Teknik Elektro. Nama saya Markus Yogi Septian Saragi dengan NIM 41424044 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan nama saya Triana Sulawren Lubis dengan NIM 42324007 dari Prodi Teknologi Informasi. Nama saya Cahaya Serai dengan NIM 11S24017 dari Prodi S1 Informatika. Tujuan dari proyek kami adalah yang pertama, kelas 5 SD mampu mengintegrasikan computational thinking ke dalam pembelajaran sekolah dasar. Ini maksudnya adalah kelas 5 SD dengan kemampuan berpikir logis, terstruktur dan sistematis melalui soal berbasis konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, melalui proyek kami mengharapkan siswa dapat memecahkan masalah secara mandiri, seperti untuk menganalisis masalah, menganalisis informasi, dan memilih solusi yang tepat menggunakan pendekatan langkah-langkah logis. Nah, dan membangun keterampilan program solving untuk kehidupan sehari-hari, mengajarkan siswa bagaimana berpikir secara logis dan efisien untuk menyelesaikan tantangan sehari-hari, seperti memilih sesuatu, menyusun prioritas, atau mengambil keputusan yang bijak. Berikut akan kami sampaikan beberapa sasaran dari proyek kami. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar computational thinking, di mana contohnya salah satu adalah decomposition, di mana siswa mampu memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil, seperti siswa dapat mengidentifikasi syarat-syarat dalam soal, siswa dapat memeriksa setiap opsi secara terpisah berdasarkan syarat tersebut, sehingga kami berharap bahwa siswa dapat memahami pentingnya menganalisis setiap bagian permasalahan sebelum menyelesaikannya. Dan yang kedua yaitu keterampilan pengenalan pola. Pada kali ini siswa diajarkan untuk mengenali pola pada setiap opsi jawaban, seperti mencocokkan pola-pola dengan kriteria soal. Dan yang kami harapkan yaitu siswa dapat menemukan pola untuk menentukan opsi mana yang memenuhi sesuai kriteria. Dan yang ketiga yaitu pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari. Siswa dapat memecahkan kegiatan sehari-hari menjadi tugas yang lebih kecil, seperti bangun pagi, pergi ke sekolah, belajar, bermain, dan tidur. Sekian video dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih soal berikut ini. Jadi di sini saya memilih soal ini karena soal ini dapat melatih anak-anak agar lebih mudah menentukan dan menemukan penyelesaian masalah. Menurut saya, anak kelas 5 SD sangat suka untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Sehingga menurut saya soal ini sangat cocok dan relevan bila diajarkan cara penyelesaiannya kepada anak SD. Sekarang saya akan memulai pembahasan soal saya. Di sini Jenny si berang-berang cantik pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jadi intinya dia senang menempuh jalan berbeda-beda setiap hari. Nah, jalan yang digunakan pasti akan selalu mengarah ke sekolah. Maka yang ditanya adalah ada berapa banyak jalur yang berbeda yang dapat ditempuh Jenny untuk pergi ke sekolah. Nah, di sini cara penyelesaiannya cukup mudah, yaitu hanya dengan menggunakan metode decomposition, yaitu Jenny pertama-tama perlu memahami jalur yang tersedia, menghitung jalurnya, dan menganalisa satu-satu dengan cara mengeksplorasi. Dan ada cara kedua yaitu pattern recognition, di mana ia akan mengenali pola perjalanan, di mana dia akan mengenali seberapa banyak jalur yang tersedia dan pola arahnya kemana. Yang di mana pola arah pasti akan ke sekolah, sehingga Jenny dapat langsung menyusuri jalan yang dimana terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh Jenny ke sekolah, yaitu jalan pertama itu dia langsung lurus, yang kedua ia berbelok-belok, dan yang ketiga dia menggunakan jalur paling bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang soal sisi kangguru. Ini mahasiswa untuk kenapa saya memilih soal ini, dikarenakan soal migrasi mahasiswa ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Itu alasan soal ini karena belajar menyelesaikan masalah atau problem solving. Ini menghasilkan kita untuk memikirkan cara terbaik supaya siswi bisa sampai ke rumahnya.
Kita diajak berpikir bagaimana melompat dengan jalur paling pendek. Namun berpikirnya juga suka mencari jalan pintas saat pulang sekolah supaya lebih cepat sampai. Dia itu berpikir logis atau logika thinking. Itu anak-anak belajar untuk mengikuti aturan. Tidak boleh melompat ke jalan terlalu sulit atau banyak batu bata. Ini melatih kita membuat keputusan yang baik seperti saat bermain game atau menyelesaikan teka-teki. Menyenangkan dan mudah dipahami. Soal ini yang berbentuk cerita, jadi lebih menarik untuk dibayangkan. Nah, apakah yang terjadi soal ini itu menghitung langkah. Anak-anak kelas 6 SD mampu menghitung jumlah lompatan di mereka berlatih matematika. Kedua itu mencari cara terbaik. Tiga, mengikuti aturan. Keempat, berlatih bersabar. Karena kadang-kadang harus mencoba beberapa jalur sebelum menemukan yang terbaik yang ini melatih kesabaran. Nah, soal ini dipilih karena seru dan mudah dibayangkan, serta sisi guru bermanfaat untuk bermain logika dan pemecahan masalah. Anak-anak dapat belajar sambil bermain seperti sedang mencari jalan utama. Jadi dengan membantu sisi guru pulang, dia juga belajar banyak hal baru. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Tampu Bolon dari Prodi Teknik Metalurgi dengan NIM 22S24046. Di sini, alasan saya memilih soal ini adalah karena saya ingin mengembangkan keterampilan anak untuk mengelompokkan berdasarkan warna. Yang kedua, meningkatkan kemampuan visual dengan melihat dan membandingkan warna yang ada. Yang ketiga, meningkatkan pemecahan masalah, yaitu anak harus berpikir secara strategis. Dalam soal ini, cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal adalah yang pertama, dalam soal ini kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya yaitu masalah mangkuk dari tumpukan dan mencari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan 3 warna yang sama. Yang kedua, kita harus mengenali pola dalam pengambilan mangkuk. Misalnya, jika kita mengambil satu mangkuk dari setiap jenisnya, kita dapat mendeskripsikan bahwa setelah menjadi jumlah mangkuk tertentu, kita akan mendapatkan mangkuk yang sama. Yang ketiga, kita mengabaikan detail-detail yang tidak perlu, seperti jenis mangkuk tertentu. Yang keempat, solusi dari soal ini adalah perencanaan algoritma untuk mengambil mangkuk dari tumpukan. Langkah-langkah yang diambil adalah mengambil mangkuk satu persatu hingga mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu 3 warna yang sama. Demikian penjelasan yang saya lakukan, sehingga jawaban yang kita pilih adalah A13, karena 13 mangkuk harus dikeluarkan untuk mendapatkan 3 mangkuk jenis yang sama. Alasan saya memilih soal ini adalah, menurut saya soal ini sangat menarik untuk dibahas kepada kelas 5 SD, karena melalui soal ini anak-anak SD kelas 5 tidak hanya belajar menyelesaikan masalah, tetapi juga dilatih untuk berpikir secara computational thinking, yang dimana mereka meningkatkan kemampuan berpikir logis mereka. Soal ini juga cukup sederhana untuk dipecahkan walaupun cukup menantang bagi anak-anak SD tetapi mereka bisa belajar sambil bermain. Dan untuk menyelesaikan soal ini, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita perlu memecah soal ini menjadi beberapa bagian kecil. Setelah kita pecah menjadi beberapa bagian kecil, kita memahami setiap bagian dengan lebih jelas dan menyusun solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di soal tersebut. Selanjutnya kita mengenali pola bahwa kota yang berada di jalan raya yang sama harus saling terhubung dengan diagram. Misalnya kota A, B, dan C berada di jalan merah, sehingga dalam diagram mereka harus saling terhubung. Setelah itu kita menyederhanakan menjadi diagram berupa simpul yang mewakili kota dan
mewakili kota dan garis yang mewakili hubungan jalan raya. Dan yang terakhir adalah kita menghubungkan setiap kota dengan jalan raya. Misalnya, kota yang terhubung pada jalan merah adalah A, B, dan C. Setelah selesai menghubungkan setiap kota dengan jalan raya, kita melakukan perbandingan sehingga mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi menurut saya soal ini sangat cocok untuk anak SD kelas 5 supaya meningkatkan kemampuan berpikir logis mereka. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang saya pilih untuk saya jelaskan kepada siswa kelas 5 SD. Yang pertama saya akan memperkenalkan soal saya, yaitu soal ini menceritakan tentang Rena yang ingin membawa beruang mainannya ke sekolah. Beruang yang dipilih harus memenuhi kriteria. Yang pertama memiliki bintang di kakinya, yang kedua memakai selendang atau pita, dan yang ketiga tidak memakai kacamata. Siswa diminta memilih dari 4 opsi, yaitu A, B, C, dan D berdasarkan kriteria tersebut. Apa yang dapat kita pelajari dari soal tersebut? Yang pertama, analisis logis. Siswa belajar memeriksa atribut setiap opsi berdasarkan kriteria yang diberikan. Yang kedua, pemecahan masalah. Siswa diajarkan untuk mencocokkan data dan mengeliminasi opsi yang salah. Kemudian, computational thinking dari soal tersebut, yaitu yang pertama, decomposition. Yaitu kita dapat memecah soal menjadi langkah kecil seperti memeriksa atribut berulang satu persatu. Yang kedua yaitu pattern recognition, yaitu ini berfungsi untuk mengenali pola atribut yang memenuhi kriteria. Yang ketiga yaitu abstraction. Abstraction fokus pada atribut yang relevan seperti bintang, selendang atau pita, dan kacamata. Yang kemudian yaitu algorithmic thinking. Ini berfungsi untuk menyusun langkah logis untuk menemukan jawaban. Alasan saya memilih soal ini yaitu, yang pertama, topik sederhana dan dekat dengan keseharian siswa, sehingga menarik dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu, dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, seperti membantu siswa belajar menganalisis masalah dengan secara sistematis dan relevan. Baik, alasan saya memilih soal berikut. Yang pertama, membangun pemahaman pola dan penghubungan. Soal ini mengajarkan bahwa siswa perlu mengenali pola, yaitu bagaimana stiker harus ditempatkan tanpa berulang dalam baris dan kolom. Pola ini merupakan elemen dasar dalam computational thinking yang juga sering ditemukan dalam algoritma. Yang kedua, melatih logika dan penilaian. Soal ini mendorong siswa untuk berpikir logis dengan cara mengevaluasi setiap baris dan kolom untuk memastikan tidak ada perulangan. Hal ini melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistematis. Untuk menyelesaikan soal berikut, perlu kita lakukan yaitu memisahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil dengan mengatur stiker dalam kotak 3x3 berikut. Memastikan tidak ada stiker yang sama di baris dan kolom. Yang kedua, pengenalan pola. Kita perlu mengidentifikasi pengulangan stiker di baris dan kolom untuk setiap opsi. Yang ketiga, abstraksi. Mengabaikan detail visual, fokus pada aturan yang ada, di mana baris dan kolom harus berisi stiker yang berbeda. Yang keempat, algoritma. Langkah penyelesaiannya yaitu memeriksa setiap baris, tidak ada stiker yang sama, dan memeriksa setiap kolom, tidak ada stiker yang sama. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih soal tersebut. Alasan saya memilih soal tersebut yang pertama, karena soal ini dapat mengajarkan dasar-dasar logika pada konsep kata dan atau kata atau pada anak-anak SD. Dan yang kedua, alasan saya juga karena pada soal ini dapat memahami penggabungan yang salah dan penggabungan yang benar. Dan dari soal ini juga saya ingin mengajak anak-anak SD untuk berpikir secara logis untuk menyimpulkan informasi dari pernyataan yang ada pada soal tersebut. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, hal-hal yang perlu harus kita lakukan yaitu adalah memisah kedua kalimat tersebut supaya kita dapat menganalisis apakah salah satu atau keduanya mungkin salah. Dan yang selanjutnya yaitu pola yang kita lakukan adalah menunjukkan bahwa jika pernyataan gabungan salah, maka salah satu dari klaim tersebut harus salah. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus mencari informasi yang tidak relevan dan hanya memperhatikan kemungkinan yang benar atau yang salah. Dan yang terakhir, setelah menganalisis semua pola-pola itu, kita harus mengevaluasi untuk pernyataan mana yang benar. Dan dari soal ini dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang pasti benar adalah pilihan yang C, yang mencakup kemungkinan bahwa satu dari klaim tersebut pasti salah dan tidak harus keduanya.